Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Baik ikhwan akhwat, para hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, membahas hadis arba'in Abu Unaisah, 40 hadis tentang prinsip beragama yang dikumpulkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yang mana kita akan membahas secara bersamaan dua hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 29 dan hadis nomor 30. Hadis nomor 29 dan 30 memiliki kesamaan, yaitu salah satu prinsip di dalam agama kita, prinsip mendasar dalam agama kita, yaitu tentang haramnya darah kaum muslimin. Haram darah kaum muslimin maksudnya tidak boleh ditumpahkan. Dosa besar dan perkaranya tidak main-main. Nanti kita lihat bagaimana Islam menutup secara rapat celah-celah agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah, agar jangan sampai darah kaum muslimin itu tertumpahkan secara sia-sia. Bagaimana Islam mengatur sedemikian rupa dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai turunannya, tapi tujuannya agar darah itu terjaga, tidak ditumpahkan. Itulah yang akan kita bahas, hadis nomor 29 tentang tidak boleh mengangkat senjata kepada kaum muslimin. Hadis nomor 30 nanti tentang tidak bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Apa tujuan tidak boleh memberontak itu? Salah satu tujuan utamanya adalah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ya. Maka kita akan baca dua hadis insyaallah pada pertemuan kali ini. Kita baca dari hadis nomor 29 sekarang. Diberikan judul oleh penulis, tidak boleh mengangkat senjata atau memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau memang diwajibkan oleh syariat Islam, atau memang diperbolehkan. Sehingga memang boleh ada darah yang ditumpahkan, itu ada yang diperbolehkan oleh syariat kita. Misalnya kata Nabi SAW, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya. Kalau ada yang bertanya, apa contohnya darah yang boleh ditumpahkan? Boleh seseorang dibunuh kalau dia membunuh orang. Kalau dia membunuh orang, maka hukumannya adalah dia dibunuh juga, dikisos. Maka ini sama sebenarnya tujuan utamanya. Kenapa darah dia boleh ditumpahkan? Untuk menjaga darah secara umum kaum muslimin. Orang kalau sudah melihat dia membunuh orang lain, maka dia dihukum juga dengan hukuman bunuh, maka orang lain secara umum akan jera. Sehingga dampaknya lebih luas, maslahatnya lebih luas, yaitu untuk terjaganya dalam jangka panjang dan lebih luas terjaganya darah kaum muslimin. Nah, maka itu kembali lagi tadi kata penulis, kecuali yang memang diizinkan oleh syariat. Kalau ada yang bertanya, apa yang diizinkan oleh syariat tadi contohnya? Ada orang membunuh, kalau menurut hukum Islam dia dibunuh juga. Tapi kalau alasannya bukan alasan yang diperkenankan, ya, alasannya bukanlah alasan yang diperkenankan, maka hukumnya tidak boleh membunuh kaum muslimin. Kita baca hadis nomor 29, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna, barang siapa yang mengangkat senjatanya kepada kami, yaitu kepada kaum muslimin, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami. Kita ulangi lagi, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengangkat senjatanya kepada kami, yaitu kepada kaum muslimin, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami. Artinya yang mengangkat ini adalah orang Islam juga. Dia mengaku sebagai orang Islam, namun dia mengangkat senjatanya memerangi orang Islam juga. Maka orang yang memerangi ini, kata Nabi SAW, tidak termasuk dalam golongan umat Muhammad. Kita baca catatan kaki nomor 20 terlebih dahulu. Kata penulis, maksudnya mengangkat senjata yaitu dengan cara memberontak serta memerangi orang-orang Islam, baik itu melawan penguasanya maupun rakyatnya. Ya. Kemudian catatan kaki nomor 21, makna dari maka dia bukan dari golongan kami, yaitu dia bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang mengikuti sunnah kami di dalam bab ini, karena dia telah menyalahi dan menyelisihi sunnah tersebut dengan mengikuti kebodohan serta hawa nafsunya ataupun firqahnya, yaitu kelompok ataupun golongannya dan lain sebagainya yang berseberangan dengan as-sunnah. Maka intinya kaum muslimin, para hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya hadis ini sebagaimana tadi kita sebutkan, salah satu prinsip kita dalam kita beragama adalah masalah darah kaum muslimin ini adalah masalah yang berat. Bahkan masalah darah dalam sebuah hadis disebutkan adalah masalah yang pertama akan dipersidangkan pada hari kiamat nanti. Ya, akan dipersidangkan yang pertama kali adalah masalah darah. Ya, makanya di antara hal yang menunjukkan tentang beratnya perkara nyawa dan perkara darah ini sudah pernah saya singgung sedikit sebelumnya. Ya, ini sebagai contoh, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Misalnya dalam suatu kondisi ada permusuhan, atau mungkin misalnya ya ada permusuhan, ada peperangan. Anda tertangkap oleh musuh, ditangkap oleh musuh. Lalu kasus yang pertama, Anda dipaksa, ya, dipaksa untuk mengatakan misalnya Isa adalah Tuhan, katakan Yesus adalah Tuhan, dipaksa seperti itu. Kalau tidak, kamu saya bunuh. Boleh tidak kita mengatakan Yesus adalah Tuhan dalam kasus seperti itu? Boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh selama hati kita tidak mengimani hal tersebut. Hati kita mengingkarinya, tapi dalam rangka kita menyelamatkan diri kita, diperbolehkan. Ini kaitannya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah dalam hal ini agak lapang. Setelah itu kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selama syaratnya adalah hati kita mengingkarinya dalam rangka menyelamatkan nyawa, diperbolehkan. Ini kejadian nyata. Ammar bin Yasir, dia diperintahkan untuk mencela Nabi SAW karena dia disiksa. Saking beratnya siksaannya, akhirnya dia tidak tahan. Sebagian ulama mengatakan sampai dia tidak sadar, akhirnya dia mencela Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW tidak mengingkari. Bahkan kata Nabi SAW, kalau engkau berada dalam posisi seperti itu lagi, diperintahkan untuk mengatakan hal yang sama lagi, ulangi, kata Nabi SAW. Artinya benar sikap yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir untuk menyelamatkan jiwanya. Hatinya mengingkarinya, namun dia mengucapkan kalimat kekufuran. Ini kasus pertama. Nah, kasus kedua, untuk menunjukkan betapa beratnya masalah nyawa manusia itu. Anda kalau ditangkap oleh musuh misalnya, semoga tidak terjadi, sebagai contoh saja, tangkap oleh musuh, dipaksa, kamu bunuh dia,
Kalau tidak, kamu yang saya bunuh. Kayak kasus Ferdi Sambo ya. Kamu bunuh Brigadir Brigadir siapa? Brigadir J. Kalau tidak, kamu yang saya bunuh misalnya. Saya tidak tahu kasusnya, saya tidak ngikuti, tapi anggaplah seperti itu. Nah, maka Anda kalau dalam posisi seperti itu, boleh tidak kita membunuh orang ini? Boleh tidak? Diancam dibunuh. Maka jawabannya tidak boleh. Harus merelakan nyawa sendiri. Ini bukan dalam kondisi terpaksa yang dimaafkan. Seseorang itu dalam agama kita, dia bisa dimaafkan kalau dia dalam kondisi terpaksa. Namun dalam kasus pembunuhan, kasus terpaksa itu adalah Anda misalnya tangan Anda digerakkan untuk menebas leher orang, Anda tidak bisa melawan misalnya. Ini baru terpaksa yang Anda dimaafkan. Tapi kalau Anda masih punya pilihan, tadi kan masih punya pilihan, kamu yang membunuh atau kamu dibunuh, ya, kamu yang membunuh atau kamu dibunuh, maka hukumnya wajib bagi dia untuk mengelak untuk membunuh, karena dia masih punya pilihan. Tidak boleh membunuh orang lain, karena prinsipnya satu, nyawa dia tidak lebih berharga dari nyawa orang lain, dan masalah darah ini adalah masalah yang berat. Bahkan kata para fuqaha, dalam kasus seperti tadi, kalau akhirnya dia memilih, akhirnya dia membunuh orang lain, ya, dia membunuh orang lain, lalu dia dilepaskan. Dalam hukum Islam, qisas harus tetap ditegakkan. Meskipun dia dipaksa untuk membunuh, qisas harus tetap ditegakkan. Nah, ini lihat sebagai contoh bagaimana ketatnya Islam dalam masalah nyawa, dalam masalah darah. Tidak main-main dalam agama kita masalah nyawa seseorang itu, ya. Dan perkara ini harus senantiasa kita ingatkan, ya ikhwah. Ya, perkara seperti ini harus senantiasa kita ingatkan. Jangan Anda menganggap remeh karena ya insya Allah saya jauh lah dari kejadian bunuh-membunuh, saya jauh. Jangan Anda berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, di antara salah satu tanda kiamat adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang membunuh itu dia tidak tahu kenapa dia harus membunuh, dan orang yang dibunuh dia tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Ini salah satu tanda kiamat. Artinya menjelang hari kiamat, kejadian pembunuhan itu akan semakin bertambah banyak. Yang membunuh dia tidak punya alasan yang kuat, kenapa saya harus membunuh, tapi dia tetap membunuh. Orang yang terbunuh juga dia tidak tahu kenapa saya harus dibunuh. Ya, menunjukkan menjelang hari kiamat semakin tersebar luas kasus pembunuhan ini. Maka ini tetap harus kita dakwahkan. Ya, tetap harus kita sebar luaskan. Peringatan-peringatan bahwasanya jangan bermudah-mudahan dalam perkara darah kaum muslimin. Nah, makanya tadi saya katakan Islam betul-betul menutup berbagai celah agar tidak tertumpahkan darah kaum muslimin itu. Maka kita lihat beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Yang pertama tadi masalah mengangkat senjata itu. Tidak boleh, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin, maka dia bukanlah dari golongan kami. Perlu kita ketahui, mengangkat senjata ini, entah itu niatnya memerangi ataukah tidak, niatnya bercanda ataukah serius, tetap haram dalam agama kita. Anda punya pedang, Anda ancam-ancamkan kepada teman Anda seperti itu, ini hukumnya haram. Ya, tidak diperkenankan dalam agama kita. Kita baca beberapa hadis terkait hal ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, la yushiru ahadukum ila akhihi bis silah, فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. Janganlah salah seorang di antara kalian mengacungkan pedangnya kepada saudaranya, karena sesungguhnya kalian tidak tahu, bisa jadi setan merenggut nyawanya melalui tangannya sehingga mengakibatkannya masuk ke dalam lubang api neraka. Maka di sini Nabi SAW menggunakan silah, ya, bukan pedang, tapi silah, senjata, sehingga umum apapun itu,
pedang, pistol, panah, senapan angin, apapun itu tidak boleh kita mengacungkan senjata itu kepada kaum muslimin. Niatnya bercanda tidak boleh juga. Dalam hadis lainnya Nabi SAW juga mengatakan, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhuhu li abihi wa ummihi." Barang siapa yang mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun saudaranya tersebut adalah saudara kandung sebapak dan seibunya. Niatnya mau bercanda, kakak adik, mengacungkan pedang, mengacungkan senapan angin, mengacungkan pistol, maka seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Malaikat melaknat perbuatan seperti itu. Maka lihat bagaimana Islam menutup berbagai celah agar jangan sampai ditumpahkan darah kaum muslimin. Betul-betul berharga darah kaum muslimin itu di dalam agama kita. Dalam hadis lainnya Nabi SAW juga mengatakan, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim itu untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya. Tidak boleh mengancam-ancam dengan senjata. Makanya juga termasuk dalam turunan hal ini, ya, kita itu tidak boleh membawa senjata dalam kondisi terbuka. Lebih-lebih kalau masuk ke dalam masjid, ya. Masuk ke dalam masjid, kalau misalnya bawa pedang itu harus disarungi. Bawa anak panah itu sisi tajamnya itu harus di bagian yang aman. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian lewat di dalam masjid atau di pasar kami, artinya pasar kaum muslimin, ya. Masuk masjid jelas kaum muslimin isinya. Masuk ke pasar, kata Nabi SAW, pasar kami, yaitu pasar kaum muslimin, sambil dia membawa lembing, maka hendaklah ia memegang mata lembingnya itu dengan tangannya sehingga ia tidak melukai seorang muslim. Dipegang bagian yang berbahayanya itu. Jangan sampai terayun-ayun mengenai orang lain. Maka demikian fikihnya, dan itu semua kembali lagi sebagai turunan dari prinsip agama Islam untuk menjaga nyawa dan menjaga darah kaum muslimin. Makanya salah satu maqasidus syariah itu adalah tujuan syariat Islam. Ada 5 tujuan syariat Islam. Salah satunya adalah menjaga nyawa. Bagaimana nyawa itu tetap ada, tidak mudah untuk dibunuh, ya, tidak mudah seorang itu untuk menumpahkan darah orang lain. Maka itu hadis yang pertama yang kita baca pada kesempatan kali ini, yaitu terkait bagaimana berharganya darah kaum muslimin. Yang ini juga berkaitan dengan hadis berikutnya. Kita baca langsung saja. Hadis berikutnya, hadis nomor 30, kata penulis, pembahasan tentang kewajiban taat kepada ulil amri demi menaati Allah dan Rasulnya selama tidak diperintahkan dengan maksiat. Jadi hukumnya kita wajib taat kepada ulil amri, kepada kepada pemerintah dan berbagai jajarannya. Hukumnya wajib taat. Apa salah satu tujuannya? Agar kaum muslimin itu tidak mudah untuk memberontak, dan kalau sudah tumbuh pemberontakan akan sangat berpeluang timbul pertumpahan darah. Sebelum kita baca hadisnya, perlu kita ketahui ketaatan kepada para pemimpin ini merupakan salah satu prinsip mendasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat kepada para pemimpin
adalah salah satu prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mendakwahkan untuk taat kepada para pemimpin itu, yang pertama bukan dalam rangka kita menjilat pemimpin, tidak. Yang kedua juga bukan pula karena kita terlibat dalam arus politik, tidak. Karena betapa ada, ya, Anda mungkin memperhatikan orang-orang, sekelompok orang yang dia terlibat dalam arus politik, kalau yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang searus dan sealiran dengan dia dalam hal politik, dia akan mengajak manusia, kita wajib taat kepada pemimpin, kita harus mendengar pemimpin kita. Dia akan mendakwahkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengajak untuk taat kepada para pemimpin. Tapi begitu berganti pemerintahan, bukan orang-orang yang sejalan dan searus dengan dia dalam hal politik yang dia anut, maka kemudian dia mengompori kaum muslimin, membakar kaum muslimin untuk memberontak. Kita tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mendakwahkan untuk taat kepada para pemimpin karena memang demikian tuntutan Al-Quran dan tuntutan hadis, yang sebagian hadis-hadis tersebut atau bahkan sebagian ayatnya akan kita baca pada kesempatan sore hari ini. Hadis yang pertama akan kita baca, yaitu hadis yang dibawakan oleh penulis, hadis nomor 30. Kata penulis, an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wat-ta'atu haqqun 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin. Ya, dengarkan ya ikhwah, ini kata Nabi SAW, dan ini salah satu prinsip mendasar kita dalam kita menjalankan agama kita. Dengarlah serta taatlah kepada ulil amri. Atau maaf, mendengar serta taat kepada ulil amri adalah kewajiban atas setiap muslim. Ya, saya ulangi kata Nabi SAW, mendengar serta taat kepada ulil amri adalah kewajiban atas setiap muslim, baik pada perkara yang dia suka maupun perkara yang dia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh juga taat. Maka batasannya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, batasannya perintah itu, batasannya adalah perintah itu maksiat ataukah bukan. Selama perintah itu bukan maksiat, meskipun kita tidak suka, hukumnya wajib untuk taat kepada pemerintah. Maka inilah dia hadisnya, salah satu hadis yang prinsipil dalam kita menentukan metode kita dalam beragama. Wajib taat kepada ulil amri dalam hal yang kita suka atau dalam hal yang tidak kita suka. Dalam yang kita suka insyaallah mudah. Dalam hal yang tidak suka ini yang berat, yang perlu kita tekankan. Misal, ya, contoh kebijakan pemerintah, kasusnya kita di Indonesia, yang banyak orang tidak suka, dan itu bukan maksiat. 2-3 tahun lalu pemerintah melarang kita untuk mudik, ya. 2000 tahun lalu saya boleh mudik. 2 tahun lalu yang ada larangan mudik kan. Nah, ini banyak orang yang tidak suka, namun inilah ujian kepada kita semua. Ya, kita semua banyak yang kita tidak suka, tidak boleh mudik.
terlepas dari seberapa striknya, namun ini contohnya yang kita harus wajib taat kepada ulil amri. Ya, maka orang-orang yang mereka paham tentang prinsip ini, mereka berharap pahala. Ya, di rumah tidak bertemu dengan karib kerabat, berharap pahala, ya Allah berikanlah saya pahala dengan ketaatan saya kepada pemerintah saya. Ini contohnya dalam perkara yang kita suka ataupun kita tidak suka. Maka tidak ada ketaatan dalam maksiat, batasnya adalah maksiat. Kalau yang diperintahkan adalah untuk bermaksiat kepada Allah, maka baru tidak boleh taat. Misalnya pemerintah mengatakan minum khamr misalnya, atau wajib melakukan sebuah transaksi yang di sana ada unsur ribanya misalnya, maka dalam hal ini tidak wajib untuk taat. Perkara-perkara yang mubah itu juga wajib untuk kita taat, ya. Dan yang namanya perintah itu tidak harus wujudnya itu berupa kalimat perintah. Misalnya Pak Jokowi mengatakan saya melarang masyarakat Indonesia untuk mudik. Tidak harus seperti itu. Tapi dalam berbagai aturan yang tertulis itu juga termasuk perkara-perkara yang wajib untuk kita taati. Misalnya perkara tertulis dan itu termasuk perkara mubah adalah masalah aturan-aturan lalu lintas. Ya, aturan-aturan lalu lintas itu adalah aturan pemerintah kita dan teranggap sebagai perintah mereka. Maka bagi orang-orang yang mereka melanggar aturan-aturan berkendara, aturan-aturan berlalu lintas, maka kita khawatirkan bisa terjerumus ke dalam maksiat yang bisa mendapatkan dosa karena teranggap tidak taat kepada ulil amri. Kita khawatirkan demikian. Ya, makanya ada sebagian ulama ketika diminta fatwa tentang apa hukumnya orang yang meninggal dalam kecelakaan karena dia kecelakaannya terlalu membawa kendaraannya, mobilnya terlalu kencang di atas batas di maksimum speednya, kecepatan maksimum di atas itu. Maka sebagian ulama mengatakan orang ini mati dalam kondisi bermaksiat. Mati dalam kondisi bermaksiat yaitu bermaksiat kepada ulil amri. Ulil amri telah menetapkan aturannya demikian, batas maksimum kecepatan, lalu dia melanggarnya dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Artinya dia mati dalam kondisi bermaksiat. Maka kita harus lebih sensitif dalam perkara ini, ya, karena salah satu prinsip kita dalam beragama, salah satu prinsip mendasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka taat kepada para pemimpin. Maka ada beberapa, meskipun ya saya berikan poin seperti ini supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wajib taat kepada pemerintah meskipun kita tidak menyukai perkara tersebut, selama itu bukan maksiat, ya. Ini meskipun yang pertama. Wajib taat kepada pemerintah meskipun kita tidak menyukai perkara tersebut. Yang kedua, wajib taat kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut adalah ahlul maksiat. Ya, sebagian orang mengatakan, bertanya apakah kayak Pak Jokowi itu masih dikatakan sebagai ulil amri, kata mereka. Lalu mereka membuka sebagian aibnya, mengatakan ini loh maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pemerintah kita, apakah kita masih wajib taat kepada orang-orang seperti ini? Maka jawabannya, untuk kondisi kita sekarang wallahu alam kita masih wajib taat. Ya, yang namanya pemimpin itu pasti mereka memiliki banyak kesalahan, pasti banyak maksiatnya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kasusnya dulu, ya, sudah berabad-abad yang lalu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya para raja itu mereka memiliki kebaikan yang banyak, namun juga mereka memiliki kejelekan yang sangat banyak. Banyak amal baiknya, amalan ketaatannya banyak, namun juga amalan maksiatnya juga banyak. Ya, memang demikian pemimpin dari zaman ke zaman. Ya, kecuali dulu generasi pilihan di awal Islam. Maka yang namanya pemimpin itu memang
mereka memiliki banyak maksiat, ya. Maka kita tetap taat meskipun pemerintah itu banyak kekurangannya, banyak kemaksiatannya, banyak dosa yang mereka kerjakan. Namun tetap ada batasannya tentunya, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Syiraru a'immatikum allazi tubghidunahum wa yubghidunakum." Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Mereka melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Artinya pemerintah sama rakyatnya saling benci. Maka pemerintah seperti ini, kata Nabi SAW, adalah pemimpin yang paling jelek, pemerintah yang paling jelek seperti ini, saling laknat, saling benci sama rakyat. Lalu kata sebagian sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabizuhum ay bisayf?" Wahai Rasulullah, apakah kemudian kami harus mengkudeta mereka, menurunkan mereka dengan pedang kami? Dilakukan kudeta, maksudnya kudeta militer. Lalu kata Nabi SAW, "La, tidak." Ya, meskipun pemimpinnya adalah sejelek-jelek seperti itu, jangan dikudeta. Kata Nabi SAW, "Ma aqamu fikumus salah, la ma aqamu fikumus salah." Jangan kalian kudeta selama mereka menegakkan salat di antara kalian, selama mereka menegakkan salat di antara kalian. Batasnya adalah salat. Apa maksud menegakkan salat di sini kata para ulama? Maksudnya adalah selama mereka, yang pertama, mengizinkan kalian untuk mengerjakan salat. Pemerintah itu belum sampai pada level melarang orang-orang untuk salat. Kalau belum sampai pada level seperti ini, tidak boleh dikudeta, tidak boleh melakukan pemberontakan. Masih wajib untuk mendengar dan taat. Yang kedua, kata para ulama, tuzhiru sya'aira dinikum. Selama mereka itu masih menampakkan syiar-syiar Islam, salat Jumat masih boleh ditegakkan, Idul Fitri masih boleh dirayakan, maka kalau kondisinya masih seperti ini, masih wajib ditaati. Wala yamna'unakum min ghuduwi ilal masjid. Yang ketiga, standarnya kata para ulama, mereka tidak sampai melarang kalian untuk pergi ke masjid. 3 kriteria ini masih checklist semua nggak di Indonesia? Masih checklist semua. Pemerintah kita tidak melarang kita sholat, tidak menutupi dan melarang ditegakkannya syiar-syiar Islam. Tablik akbar masih boleh, sholat Jumat masih boleh, azan masih boleh, kemudian sholat Id masih boleh, ya, perayaan Idul Fitri masih diperbolehkan. Maka yang kedua masih. Yang ketiga, tidak juga mereka sampai melarang kita untuk pergi ke masjid, kecuali dulu karena kondisi pandemi. Ini lain kasus. Maka ini standarnya kata para ulama. Kalau masih seperti ini, maka hukumnya masih haram untuk memberontak, tidak boleh digulingkan. Maka yang pertama, wajib taat kepada ulil amri, meskipun tadi mereka adalah ahlul maksiat, banyak maksiatnya, tapi selama maksiat itu belum sampai pada level tadi, maka masih wajib untuk taat. Yang ketiga, meskipunnya itu adalah meskipun pemerintah itu adalah pemerintah yang mendapatkan kekuasaan melalui jalur yang tidak sah. Misalnya, ada oposisi, ya. Oposisi dia mengkudeta pemerintah yang sah. Kita tidak setuju dengan oposisinya, dengan kudetanya ini. Kita mengingkari kudetanya ini, kita tidak mendukung. Tapi begitu oposisi ini menang, ya, entah itu melalui apapun itu,
melalui pertumpahan darah, misalnya ada pertumpahan darah yang terjadi. Begitu dia menang, lalu dia mendapatkan tampuk kekuasaan itu, maka dalam kondisi seperti ini kaum muslimin tetap wajib taat kepada pemimpin yang baru ini, meskipun dia mendapatkannya dengan cara yang kita ingkari. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan tersebut? Dari firman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u." Tetaplah kalian mendengar dan tetaplah kalian taat. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'annahu ra'suhu zabibatun, ka'anna ra'sahu zabibatun. Tetaplah kalian mendengar, tetaplah taat, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak berkulit hitam yang kepalanya itu seperti kismis. Ya Allah Allah maksudnya seperti apa? Tapi untuk menunjukkan yang memimpin itu adalah budak berkulit hitam. Apa fikihnya dari hadis ini? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Kenapa Nabi SAW memisalkan meskipun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam? Maksudnya adalah, perlu kita ketahui, budak itu dalam Islam tidak boleh jadi pemimpin. Ya, yang menjadi pemimpin itu harus orang merdeka. Tapi karena budak ini, karena suatu sebab, kata para ulama, dia mengkudeta. Budak mengkudeta pemerintah yang sah. Akhirnya dia berhasil mengkudeta, dia naik jadi pemimpin. Maka kondisinya seperti ini, kita wajib untuk taat. Ya, kita wajib untuk taat meskipun dia mendapatkannya dengan cara kudeta. Ya, makanya inilah yang dinasihatkan oleh sebagian ulama di Mesir. Bagaimana di Mesir beberapa tahun yang lalu terjadi kudeta militer. Para ulama mengingkari kudeta militer seperti ini, mengingatkan agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tapi begitu ternyata menang kudeta militer ini, jadi presiden di Mesir, kemudian pemerintah, para ulama di sana menganjurkan untuk tetap taat kepada pemimpin meskipun dia mendapatkannya dengan cara yang zalim. Maka ini sekali lagi salah satu prinsip mendasar kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagai seorang Islam. Wajib hukumnya bagi kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, meskipun tadi perintah-perintahnya ataupun aturan-aturannya yang perkara yang tidak kita suka, meskipun dia adalah mendapatkannya dengan cara kudeta, dan meskipun tadi dia adalah orang yang bergelimang dengan maksiat. Lihat bagaimana Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad khalifah di zaman itu adalah orang-orang yang sangat menyimpang dalam sisi akidah. Menyimpang dalam hal akidah, memiliki anggapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini tidak main-mainnya, ikhwah. Mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan hadis Nabi SAW. Ini anggapan khalifah ketika itu. Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah, kata Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dipenjara, bahkan dia disiksa, dicambuk Imam Ahmad. Orang-orang sudah mendesak Imam Ahmad agar Imam Ahmad mau memberontak kepada pemerintah yang sah ketika itu, kepada khalifah. Orang-orang sudah siap, pasukan kaum muslimin sekian puluh ribu atau bahkan mungkin sekian ratus ribu siap untuk berada di sisi Imam Ahmad seandainya Imam Ahmad memerintahkan untuk memberontak. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Ya, kata Imam Ahmad, intinya adalah beliau ingin menjaga darah kaum muslimin. Ya, sehingga sekali lagi memberontak kepada pemimpin yang sah itu adalah perkara yang besar, yang tujuan utamanya salah satunya adalah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ya, dan kita mengambil pelajaran, ya ikhwah, dari berbagai negara kaum muslimin, negara di Timur Tengah dari zaman ke zaman, bagaimana niatnya mereka awalnya ingin menggulingkan pemerintah yang zalim menurut mereka, pemerintah yang diktator sampai menurut mereka. Namun akhirnya apa yang terjadi? Sampai sekarang mereka tidak mendapatkan kembali rasa aman yang mereka miliki.
Rasa aman itu Allah angkat dari negeri mereka sampai sekarang terus terjadi pertumpahan darah, terus terjadi peperangan di negeri mereka. Makanya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kalau Anda, sebagian ulama mengatakan semacam Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, kata Imam Al-Barbahari, jika engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah. Salah satu ciri utama Ahlus Sunnah adalah dia senantiasa mendoakan kebaikan bagi para pemimpinnya. Karena itulah yang dicontohkan oleh para imam-imam kita semacam Al-Fudail bin Iyad dan juga Imam Ahmad dan banyak ulama dari masa silam yang mereka mengatakan, "Lau kana lana da'watun mustajabatun la da'awna biha lis-sultan." Seandainya kami memiliki satu doa yang mustajab, satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, akan kami gunakan doa tersebut untuk mendoakan pemimpin kami. Kenapa? Seandainya Allah mengabulkan, Allah memperbaiki kondisi pemimpin ini, maka kalau pemimpin baik, maka kaum muslimin seluruhnya akan baik. Ya, kalau pemimpin tidak baik, maka kondisi kaum muslimin juga tidak akan baik. Maka salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka senantiasa mendoakan kebaikan bagi para pemimpin mereka. Ya, namun sekali lagi juga untuk mengimbangi ini, kita membahas tentang prinsip mentaati pemerintah. Taat kepada perintah-perintahnya bukan berarti kemudian harus menjadi apa istilahnya orang sekarang, bukan jurkam, apa istilahnya, pansos ya. Pansos itu apa? Hah? Nah, ya bukan pansos, apa istilahnya, kayak jubirnya pemerintah ya, apa istilahnya? Hah? Bukan basir juga, tapi ya kayak pansos gitu ya. Intinya kita mengajak kita untuk taat kepada pemerintah bukan berarti kita harus otomatis menjadi juru bicara pemerintah. Apapun kekeliruannya, kita misalnya kita membela ini loh pemerintah itu kita wajib taat, misalnya, terus melakukan kesalahan apa, kebijakannya tidak benar, kita benar-benar kan, tidak demikian, ya. Ya, kalau salah kita tetap katakan salah, benar tetap benar, salah tetap salah. Ya, bukan berarti juga kita harus menjilat di depan pemerintah, menyetujui kezaliman yang mereka lakukan. Kezaliman tetap harus diingkari, tetap harus ditegakkan keadilan. Ya, kita sedang membahas seandainya mereka memerintahkan sesuatu, kita tetap wajib dan taat. Bab nasihat ini bab yang berbeda. Ya, kewajiban kita untuk taat tidak kemudian menutup bab untuk menasihati pemerintah. Ya, kita tetap wajib untuk menasihati pemerintah, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, dengan cara-cara yang telah diatur oleh Islam, bagaimana caranya untuk menasihati pemerintah. Hadis tadi adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan selain mereka. Lafaz hadis tadi adalah riwayat Al-Bukhari, begitu juga tambahan yang diapit oleh kurung siku, yaitu dari hadis Bukhari nomor 2955. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan taufik kepada kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan dituliskan saja. Ya, pertanyaan hanya dituliskan, nanti insyaallah kita jawab setelah azan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.